Saya ingin memberikan sedikit komentar terkait dengan pengunduran diri Bang Ara dari PD Perjuangan. Saya melihat ini bukan sesuatu yang mengagetkan atau sesuatu yang sangat penting untuk diperdebatkan di tengah publik. Bahwa memang selama ini sudah beberapa tahun terakhir, Bang Ara eksistensinya di PD Perjuangan memang sudah berkurang. Sejak dulu saya bukan pengagum PDIP. Kalaulah ada di antara kader-kader PDIP yang saya kagumi, dua di antaranya adalah Jokowi dan Marwarar Sirait. Karena itu, keputusan Marwarar mundur dari PDIP buat saya tidak terlalu mengejutkan. Ara, begitu dia biasa dipanggil, sekarang ini sudah berada di level beyond PDIP. Gunjang ganjing kandang banteng semakin menggema. Malam hari ini kita dengar tokoh muda dari elit politik PDIP, yaitu Marwarar Sirait yang kita kenal sebagai Ara, meninggalkan kandang banteng. Dua putaran ada peluang 01 dan 03 bergabung. Bagaimana tanggapan dari TKN? Begini ya, kami belum mempunyai angan-angan dua putaran karena kami punya keyakinan pemilu ini hanya selesai satu putaran. Marwarar Sirait baru keluar dari PDIP dan alasannya karena mengikuti Pak Jokowi. Apakah ada indikasi ke sini? Iya, bahkan bergabung dengan TKN masuk barisan Pak Prabowo. Sudah pasti Pak Marwarar Sirait, Bang Marwarar mengikuti Pak Jokowi ya, sudah pasti ke 02. Tapi apakah masuk ke TKN atau di balik layar ya kita juga belum tahu, itu teknis, kita tunggu aja. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video masih terkait dengan hengkangnya Marwarar Sirait dari Partai PD Perjuangan. Hengkangnya Bang Ara ini dari Partai PD Perjuangan tentu menimbulkan berbagai respon ataupun tanggapan dari para pihak, baik itu dari kubu PD Perjuangan sendiri maupun dari kubu atau lawan politik PD Perjuangan, serta tidak sedikit pula dari para netizen yang menanggapi hal tersebut. Namun setelah kita telusuri, ternyata ada satu video bagaimana seorang tokoh menggambarkan bahwa hengkangnya Marwarar Sirait dan lebih memilih untuk mengikuti jejak langkah Presiden Jokowi itu bukan sebuah kebetulan. Karena sebelumnya menurut informasi dari tokoh ini bahwa ketika Presiden Jokowi terpilih menjadi presiden kala itu, Marwarar Sirait merupakan salah satu orang yang dipersiapkan atau masuk dalam daftar untuk menjadi salah satu menteri di kabinet Jokowi. Namun Ketua Umum Partai PD Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri tidak sepakat dan hasil akhirnya Menkominfo waktu itu diganti namanya, bukan lagi Bang Ara. Dan oleh karena itu tentu hal ini sudah menjadi sesuatu yang pasti kenapa Bang Ara lebih memilih untuk hengkang dan mengikuti jejak langkah Presiden Jokowi. Karena kala itu ketika namanya tidak tercatat atau tidak terpilih menjadi salah seorang menteri dari kabinet Jokowi, Bang Ara pun terpaksa harus meminta waktu untuk bertemu dengan Ketua Umum PD Perjuangan, namun kala itu tidak diberikan kesempatan atau waktu untuk bertemu. Sehingga hal itu kenapa terjadi, di mana Megawati berpikir Bang Ara loyalnya tidak hanya kepada dirinya, tetapi di dalam tubuh PD Perjuangan sepertinya ada dua matahari. Dan jelas bahwa saat ini Bang Ara lebih memilih untuk mengikuti jejak langkah dari Presiden Jokowi ketimbang tetap bertahan di Partai PD Perjuangan. Oleh karena itu, kita akan menyaksikan bagaimana seorang tokoh menggambarkan hal itu dan apa tanggapan dari salah seorang politisi dari Partai PD Perjuangan, Bung Hutahen, ya, apa tanggapannya, dan juga dari Bang Ade Armando, dari Bang Muhammad Kodari, dari Bang Nusron Wahid, dan juga dari beberapa tokoh termasuk salah seorang yang ya menurut kita cukup viral juga, yang dulunya pernah mengikuti atau mendukung Ganjar Mahfud dan saat ini terpaksa hengkang dan masuk bergabung di kubu atau mendukung kubu 02, yaitu Bung Denny Darko. Baik, selanjutnya kita saksikan video-videonya. Namun sebelum itu, kepada sahabatku yang belum sempat memberikan dukungan terhadap channel ini,
Mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya, agar setiap video baru yang kami upload pada channel ini, saudara sekalian bisa mendapatkan notifikasinya. Baik, mari kita dengarkan dan saksikan apa pendapat seorang tokoh ini menggambarkan mengapa sampai Bang Ara ini harus terpaksa hengkang dari PD Perjuangan dan lebih memilih mengikuti jejak dari Presiden Jokowi. Mari kita saksikan videonya. Mulai terjadi ketika sebelum pemilihan umum tahun 2014 lalu, ketika kemudian Jokowi tampil sebagai presiden, maka ada dua tokoh di dalam tubuh PDIP, antara Ketua Umum Megawati dan juga Presiden Jokowi. Nah, kalau kita bicara tentang teori loyalitas politik dari Hirschman, itu berbicara tentang perilaku aktor politik yang satu dengan aktor politik yang lain, yang itu diikat oleh solidaritas sosial politik, kemudian ikatan batin, juga kesamaan dalam organisasi sosial politik. Nah, di situ kemudian tidak boleh ada loyalitas ganda. Ketika kemudian Jokowi tampil sebagai presiden pada tahun 2014, maka ada kecenderungan tidak boleh ada dua matahari kembar di sini. Nah, disitulah kita bisa melihat bahwa pada saat pengumuman calon menteri di istana, itu bisa kelihatan bahwa bisa terlihat Marwarar Sirait adalah masuk dalam daftar nama menteri, tapi kemudian ternyata tidak disetujui, dan itu yang beredar bahwa ternyata Megawati tidak menyetujui Marwarar Sirait menjadi menteri. Waktu itu desas-desusnya adalah menjadi Menkominfo, yang kemudian diumumkan justru Rudiantara. Bahkan kemudian setelah tidak jadi menteri itu, pada hari itu juga Marwarar Sirait ingin bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, tapi itu kemudian tidak terjadi. Artinya Megawati tidak bersedia menemui Marwarar Sirait. Nah, disinilah terlihat bahwa Megawati melihat bahwa loyalitas Marwarar Sirait itu melakukan loyalitas ganda, bahkan lebih cenderung patuh pada Presiden Jokowi. Ini yang membuat saya pikir PDIP akhirnya memutuskan bahwa posisi Marwarar Sirait ini harus dievaluasi, dan kita tahu kemudian dalam perkembangannya juga Marwarar Sirait pada 2019 misalnya tidak lagi ditempatkan di Dapil 9, di mana dia berhasil menjadi anggota DPR RI dari fraksi PDIP, dipindahkan ke Dapil 3, yaitu wilayah Kota Bogor dan Cianjur. Dia kalah oleh dia. Baik sahabat sekalian, itulah sebuah pernyataan dari seorang tokoh yang menggambarkan bahwa ternyata Marwarar Sirait ini memiliki sebuah rekam jejak yang sulit untuk dilupakan. Bahwa ketika Presiden Jokowi terpilih, beliau punya nama juga masuk dalam daftar salah satu menteri dalam kabinet Jokowi. Namun disayangkan, tidak disetujui Megawati dan terpaksa diganti. Beliau sudah dipersiapkan untuk menjadi Menkominfo dan harus diganti dengan Rudiantara. Itu diakibatkan atau dikarenakan Megawati lebih memilih orang lain. Dan Megawati menilai bahwa Bang Marwarar Sirait ini lebih loyal terhadap Presiden Jokowi, karena menurut Ibu Mega ya tidak bisa di dalam satu partai itu ada dua matahari kembar. Dan oleh karenanya keputusan Jokowi justru sekalipun itu hak prerogatifnya terpaksa diintervensi, dan Bang Ara Sirait tidak terpilih menjadi salah satu menteri di kabinet Jokowi kala itu. Dan oleh karena itu ya, dengan melihat situasi politik yang terjadi saat ini, sudah menjadi barang tentu Presiden Jokowi kemungkinan besar setelah Pilpres barangkali akan dikeluarkan atau apapun bentuknya, ya. Oleh karena itu, Bang Ara justru mengambil langkah lebih cepat dengan hengkang dari PD Perjuangan dan mengikuti jejak langkah Jokowi. Dan karena loyalitasnya ini, kemungkinan besar
kemana partai yang akan Jokowi berlabuh, di situ pasti Bang Ara pun akan ikut berlabuh di situ. Baik, mari kita dengarkan apa komentar dari salah seorang politisi PD Perjuangan terkait hengkangnya Bang Ara Sirait ini. Kita dengarkan Bung Freddy Huta-Hayan dalam penyampaiannya. Kira-kira gambarannya seperti apa dan apa komentar beliau maupun PD Perjuangan terkait hengkangnya Bang Ara Sirait ini. Mari kita saksikan videonya. Saya ingin memberikan sedikit komentar terkait dengan pengunduran diri Bang Ara dari PD Perjuangan. Saya melihat ini bukan sesuatu yang mengagetkan atau sesuatu yang sangat penting untuk diperdebatkan di tengah publik. Bahwa memang selama ini sudah beberapa tahun terakhir Bang Ara eksistensinya di PD Perjuangan memang sudah berkurang. Bahkan di Taruna Merah Putih pun saya tahu beliau tidak lagi memimpin. Dan Bang Ara pernah dimajukan sebagai calon anggota legislatif juga tidak terpilih lagi. Jadi pengunduran Bang Ara ini bukan sesuatu yang membuat PDI Perjuangan ketar-ketir, apalagi merasa terganggu. Saya melihat di PDI Perjuangan, saya kontakkan dengan teman-teman, semua biasa-biasa saja, tidak ada yang merasa terganggu, tidak ada yang merasa terusik, atau tidak ada sama sekali yang merasa khawatir dengan mundurnya Bang Ara. Tetapi ada kesamaan pandangan di antara kita beberapa teman-teman yang saya kontak bahwa pengunduran diri Bang Ara ini hanya atau patut diduga hanya sebuah settingan politik, efek kejut yang dibutuhkan oleh pasangan 02 atau dibutuhkan Jokowi untuk memenangkan 02. Tapi sayangnya efek kejut politik ini tidak berdampak apa-apa karena PD Perjuangan sejak dulu banyak tokoh-tokoh elitnya yang keluar atau mundur, tetapi tidak pernah membuat PDIP menjadi kerdil atau menjadi kecil, tetapi PDIP terus menjadi lebih besar. Jadi pengunduran Bang Ara menurut saya, pendapat pribadi saya, tidak punya efek apa-apa terhadap PD Perjuangan, tidak menjadi sesuatu yang mengganggu bagi internal PD Perjuangan, dan itu adalah hal biasa saja. Hanya ini mungkin sebuah desain politik yang dibutuhkan oleh Jokowi untuk mendongkrak 02 yang tak kunjung bisa menembus satu putaran seperti yang didengung-dengungkan. Baik sahabat sekalian, itulah komentar dari Bung Huta-Hayan ya. Bagaimana ia mengatakan bahwa eksistensi dari Bang Ara Sirait akhir-akhir ini sudah menjadi berkurang atau menurun, dan bahkan ketika mencalonkan diri menjadi anggota DPR pun tidak lolos. Oleh karena itu ketika beliau hengkang dari PD Perjuangan tidak ada efek apa-apa. Tetapi di satu sisi beliau mengatakan bahwa ini merupakan settingan politik, efek kejut dari Presiden Jokowi untuk mendukung 02 ya. Sehingga menurutnya bahwa hengkangnya Bang Ara Sirait ini tidak ada efek apa-apa untuk elektabilitas PD Perjuangan maupun Ganjar Mahfud. Dan ini menurut Freddy Huta-Hayan bahwa langkah yang diambil oleh Presiden Jokowi ini, dugaannya adalah Presiden Jokowi ya, langkah yang diambil itu untuk mendongkrak suara 02 karena sampai sekarang menurut hasil survei belum menembus angka 50%. Ya kalau memang benar demikian, sekalipun belum sampai 50%, tetapi elektabilitasnya terus menanjak ya. Jika dibandingkan paslon 03 yang dulunya posisi 1 turun kedua, lalu terakhir menjadi posisi ketiga. Sehingga kalau memang ini dianggap sebagai efek kejut yang tidak ada arti apa-apa, ya mungkin itu perlu dipertimbangkan lagi. Karena biar bagaimanapun juga peran ketokohan dari Ara Sirait di daerah Jawa Barat juga cukup signifikan, di mana kita saksikan bagaimana banyak sekali atau ratusan kader yang di daerah Majalengka mundur dari PD Perjuangan dan justru mendukung atau mengikuti arah langkah dari Ara Sirait. Baik, selanjutnya kita dengarkan apa komentar dari Bang Ade Armando terkait hal ini. Mari kita saksikan videonya. Sejak dulu saya bukan pengagum PDIP. Kalaulah ada di antara kader-kader PDIP yang saya kagumi, dua di antaranya adalah Jokowi dan Marwarar Sirait. Karena itu, keputusan Marwarar mundur dari PDIP buat saya tidak terlalu mengejutkan. Ara, begitu dia biasa dipanggil, sekarang ini sudah berada di level beyond PDIP. Dia itu tokoh yang sangat loyal pada PDIP. Dia pernah jadi saksi di TPS sejak SMA, membela teman-teman yang dikepung di 27 Juli 1996, 2 kali jadi pengurus PDIP Jawa Barat, 2 kali ketua DPP PDI Perjuangan, memimpin Sayap Pemuda, dan jadi juru bicara yang mengesankan dari PDIP. Tapi kini akibat segenap hiruk-pikuk PDIP,
terutama setahun terakhir, dia prihatin melihat PDIP. Dalam sebuah wawancara, Ara bilang, ia menyaksikan adanya perbedaan cara pandang pimpinan PDIP dengan cara pandang masyarakat tentang Jokowi. Ara adalah pengagum Bung Karno, dan dia melihat bahwa apa yang dilakukan Bung Karno sekarang menjelma dalam tingkah laku Jokowi. Ara melihat Jokowi sangat mencintai rakyat, dengan misalnya membuat anggaran desa yang begitu besar, turun ke bawah, mengetok pintu rumah rakyat. Jokowi bisa membuat mayoritas saham perusahaan raksasa Freeport dikuasai Indonesia. Jokowi juga bersikap tegas menghadapi radikalisme. Dan Jokowi, kata Ara, hidup sederhana. Karena itulah, Ara keluar dari PDIP untuk mengikuti jejak Jokowi, walau Jokowi sendiri sampai sekarang masih berada di dalam. Apa yang dilakukan Ara sangat bisa dipahami. Saya juga mendengar semakin banyak anggota PDIP yang memilih keluar dan pindah, termasuk ke PSI. PDIP secara perlahan memang seperti kehilangan jati dirinya. Bila memang masih mau bertahan, mereka mungkin harus lebih mendengarkan orang seperti Jokowi dan Marwara. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat. Baik sahabat sekalian, itulah komentar dari seorang Ade Armando terkait dengan hengkangnya Bang Ara Sirait dari PDI Perjuangan dan mengikuti jejak langkah dari Presiden Jokowi. Tadi Bang Ade Armando mengulang kembali pernyataan apa yang disampaikan oleh Bang Ara, bahwa menurutnya sosok figur seorang atau ketokohan seorang Bung Karno itu nampak dalam diri Presiden Jokowi. Oleh karena itu ia memutuskan untuk hengkang dan mengikuti jejak langkah Presiden Jokowi. Ada hal menarik di sini. Bang Ara hengkang dari PDI Perjuangan dan mengikuti jejak langkah dari Presiden Jokowi, sambil Presiden Jokowi sendiri masih menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Di sini kita bisa paham. Artinya apa? Bahwa untuk seorang Jokowi tetap bertahan di PDI Perjuangan sudah tidak mungkin lagi. Ini hanya tinggal menunggu timing atau waktunya. Pilpres maupun Pileg selesai, bisa jadi diberhentikan oleh PDI Perjuangan, bisa jadi pula beliau akan mengundurkan diri, melakukan hal yang sama. Dan kemana Jokowi akan berlabuh, di situ pasti Bang Ara akan berlabuh. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan apa komentar dari tokoh yang satu ini. Gunjang-ganjing kandang banteng semakin menggema. Malam hari ini kita dengar tokoh muda dari elit politik PDIP, yaitu Ara Sirait yang kita kenal sebagai Ara meninggalkan kandang banteng. Tentu saja ini menjadi episode kelam dari PDIP yang mulai ditinggalkan para tokoh-tokoh elit politiknya. Ara adalah sosok tokoh muda, anak kandung dari Sabam Sirait, pendiri PDIP dari Kota Medan. Sosok anak muda yang cerdas, 3 kali periode menduduki jabatan di kepengurusan PDIP, sekaligus menjadi 3 periode duduk sebagai aktivis anggota legislatif DPR RI dari PDIP. Ara, demikian panggilannya, sudah mewarnai liku-liku dari PDIP selama 15 tahun. Puncaknya adalah ketika PDIP mengusung Jokowi dan memenangkan Pilpres tahun 2014, Ara menjadi tokoh yang digadang-gadang dan sudah akan memasuki istana sebagai Menpora. Pagi itu Ara sudah memakai baju putih, kemudian celana hitam, siap untuk dilantik menjadi Menpora. Namun detik-detik saat itu juga ada perintah dari Ketua Umum PDIP agar Ara digantikan oleh sosok lain. Sampai akhirnya pelantikan selesai, Jokowi yang merasa iba kepada Ara mengantarkan beliau lewat pintu belakang istana sampai ke gerbang menuju mobilnya.
duka ARA tentu saja membersit sampai saat ini. Namun sosok Jokowi lah yang selama 2 periode ini memberikan ruang kepada ARA Sirait agar tetap mendampinginya. Momen-momen terkait dengan Papua, ARA ada di sana. Momen-momen ketika Indonesia mengadakan event internasional seperti Asian Games, ARA juga dipercaya. Dan pada saat ini, ARA pun juga menjadi salah satu ahli pada saat mempersiapkan IKN ini. Tidak dinyana, tidak dipungkiri oleh publik yang sudah melupakan ARA, namun tiba-tiba hari ini, detik ini juga sudah berpamitan di DPP PDIP. Namun yang mencengangkan adalah ucapan terima kasih ARA kepada Ibu Megawati, kepada pengurus-pengurus elit politik seperti Hasto, kemudian Bambang Pacul, rekan-rekannya. Tidak ada kata sedikit pun menyebut Puan Maharani. Isu mengatakan bahwasanya terganjalnya ARA sebagai Menpora adalah kekecewaan daripada Puan Maharani terhadap dirinya, yang kita tidak tahu apa permasalahan sesungguhnya. Dan sekarang dibuktikan dia sama sekali tidak mengucapkan terima kasih kepada Puan Maharani. Artinya adalah memang betul isu-isu yang berkembang di publik, hubungan antara Puan Maharani dengan ARA memang sudah talak 3 kali. Yang menarik adalah ARA pada saat ini alasannya adalah mengikuti jejak dari Jokowi. Ini menjadi persoalan yang lebih rumit kembali oleh PDIP yang ditinggalkan tokoh-tokoh yang potensial namun tidak berada di circle kekuasaan di PDIP. Untuk itu akan memperpanjang deretan tokoh-tokoh yang keluar dari PDIP. Tentu saja ini akan sangat merugikan posisi dari PDIP yang sebentar lagi untuk memasuki Pilpres untuk mempertahankan kemenangan sebagai anggota terbanyak di legislatif dan sekaligus mengusung paslon nomor 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. ARA pasti mempunyai kalkulasi. ARA pun juga mempunyai gerbong yang bisa dibawa untuk mendukung Prabowo sebagai paslon nomor 2. Setelah debat ketiga, tentu saja kita belum mendengarkan berapa angka elektabilitas. Namun, DNIJA sebagai lembaga survei sudah memprediksikan dan memperhitungkan sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang, bahwasanya debat ini hanya mempengaruhi 2-3% yang akan pindah gerbong untuk memilih paslon lain. Ini yang perlu disadari oleh paslon 3 maupun paslon 1. Tentu saja dengar-dengar rumor yang beredar adalah bagaimana elit politik di PDIP yang penting bukan Jokowi, yang penting adalah paslon nomor 2 harus kalah. Dengan tentu saja sudah digadang-gadang gabungan koalisi dari paslon 1 dan paslon 2 yang nanti akan mengeroyok di periode putaran kedua jika Prabowo tidak bisa memenangkan putaran pemilihan 1 putaran saja. Namun inilah dinamika politik, kita sah-sah saja untuk memperjuangkan bagaimana elektabilitas dari paslon-paslon yang ada untuk memenangkan persaingan, pertarungan, perseteruan yang sebagai setback dari PDIP sebagai penguasa 2 periode di parlemen maupun sebagai penguasa di pemerintahan ini di bawah Joko Widodo. Tentu saja keluarnya ARA akan menambah amunisi dari paslon 2
Prabowo Subianto yang nantinya akan diperkuat sebelumnya oleh Budiman Sujatmiko. Nah, apakah tren ini pun juga akan diikuti oleh elit-elit politik dari PDIP yang lain? Maka kita tunggu saja perkembangannya. Yang jelas adalah isu bagaimana untuk mengkerdilkan pengaruh dari Jokowi, termasuk yang akan dilontorkan di publik adalah pemakzulan dari Joko Widodo. Meskipun itu sulit, faktanya adalah itulah target bagi PDIP bagaimana membalas dari langkah politik Joko Widodo yang tidak selaras lagi dengan PDIP. Kita tunggu permainan ini sampai selesai. Soal peluang 1 dan 3 bergabung, ini kata Nusen Wahid. 2 putaran ada peluang 01 dan 03 bergabung. Bagaimana tanggapan dari kita? Begini ya, kami belum mempunyai angan-angan 2 putaran karena kami punya keyakinan pemilu ini hanya selesai 1 putaran. Tanggal 14 Februari itu insya Allah sudah selesai. Kenapa saya keyakinan seperti itu? Pertama karena masyarakat sesungguhnya juga menghendaki 1 putaran. Masyarakat sudah capek, sudah lelah. Masyarakat ingin ibadah memasuki bulan puasa itu dengan tenang, dengan khusyuk, tanpa ada hiruk-pikuk sosmed, hiruk-pikuk tentang copras-capres begini. Nah, itu saya yakin optimis 1 putaran. Ya kan? Kenapa saya yakin optimis 1 putaran? Karena memang masyarakat Indonesia juga lebih banyak menghendaki 1 putaran. Buktinya berdasarkan survei-survei selalu pasangan Prabowo Gibran yang kemarin survei terakhir 48,05 itu menandakan kurang sedikit lagi. Ya kan? Itu pun yang menyatakan belum memilih 11,8%, hampir 12%. Nah, ini berarti memang masyarakat itu backmainnya itu menghendaki pemilu ini cukup sekali saja atau 1 putaran. Dan kalau pemilu ini dilaksanakan 1 kali saja, 1 putaran saja, negara bisa menghemat. Untuk KPU anggarannya 17 triliun pada putaran kedua. Untuk keamanan anggarannya 10 triliun. Berarti 27 triliun. Marwah Sirait baru keluar dari PDIP dan alasannya karena mengikuti Pak Jokowi. Apakah ada indikasi ke sini? Iya, bahkan bergabung dengan PKN masuk barisan Pak Prabowo. Sudah pasti Pak Marwah Sirait, Bang Marwara mengikuti Pak Jokowi ya, sudah pasti ke 02. Tapi apakah masuk ke PKN atau di balik layar ya kita juga belum tahu, itu teknis, kita tunggu aja. Artinya ada diskusi nggak terkait masalah pindahnya ini, ARA bakal bergabung di sini? Pernyataan sudah ada diskusi, hanya kan diskusi itu nggak di blow up ke publik, sudah ada. Nah, tetapi pada suatu ketika ada peristiwa di mana foto Ganjar dengan Marwarar di Instagramnya Ganjar itu hilang alias di take down. Gitu. Nah, Ganjar mengatakan ya itu nggak tahu, nggak sengaja, kan begitulah ya, nanti bisa dicek di media itu peristiwanya, dan mungkin nanti bisa dimunculkan juga di layar tolong di sini, nah, di layar cerita-cerita itu. Betul. Ada tuh cerita urutannya itu, awalnya fotonya ada, terus fotonya hilang. Foto mereka di belakang masanya, di belakang. Saya pernah lihat. Kan itu hilang. Saya lihat ARA tuh sangat kecewa dengan itu, dan terutama kecewa pada Mas Ganjar. Ketika Mas Ganjar mengatakan bahwa ini masalah teknis, ya sebetulnya kan solusinya gampang. Kalau itu misalnya ke delete nggak sengaja, tinggal diupload ulang kan, kalau gitu. ada niat untuk. Kalau ada niat. Nyatanya kan sampai sekarang nggak naik Bang gitu. Jadi kemungkinan cuma 2. Kalau nggak ada niat. Yang kedua, Mas Ganjar ini takut gitu loh. Takut dengan yang kita tahu lah.
petugas partai. Iya. Orang bilang, Iya, sebagai petugas ya. jangankan bela bangsa, bela teman satu aja kagak berani gitu. Iya. Padahal teman yang sudah berbuat banyak bagi dia iya, gitu loh. Menyiapkan kampanye, menyiapkan logistik. Terhalang dia mengapresiasi kawannya karena sesuatu hal yang dia nggak bisa jawab sama dia. Menurut saya itu sangat penting ya. Iyalah. Dan pesannya sangat kuat karena nggak usah kamu bilang bela negara, bela bangsa, ketika bela satu teman aja nggak punya daya, gitu, nggak punya kemampuan gitu. Jadi konsep petugas partai itu ternyata bukan cuma berlaku ke luar, tapi terutama ke dalam. Gitu loh. Jadi itu saya kira problem besar sekali buat Mas Ganjar ketika foto dia bersama ARA di acara kampanye yang disiapkan oleh ARA, lalu kemudian fotonya dihilangkan atau di take down dan akhirnya nggak dinaikin lagi. Gitu. Jadi kuat pesannya bahwa Ganjar ini adalah capres yang tidak bela kawan. Gitu. Nah kalau temen aja yang udah jelas-jelas bantu nggak dibela, gimana mau bela rakyat kan? Gitu. Jadi semua omongan bahwa dia dekat atau bela rakyat itu akan jadi omongan yang kosong kalau menurut saya dengan peristiwa yang sudah terjadi. Awalnya saya mendukung Mas Ganjar, mungkin bisa dilihat dari bahkan sebelum kontestasi, sebelum beliau diangkat atau bahkan dipromosikan oleh Pak Jokowi dan juga Ibu Mega sekalipun. Saya datang ke beliau, saya membuat konten, dan saya yakin dia adalah seorang calon pemimpin masa depan. Saya melihat beliau menjadi Presiden Republik Indonesia. Tapi ramalan hanyalah ramalan. Seperti kita ketahui, ramalan adalah upaya kita untuk membuat masa depan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi terkadang sesuatu itu tidak terjadi seperti yang kita inginkan karena setiap manusia memiliki pilihannya dan membuat kita terpaksa belok menuju ke satu kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan saya mengerti. Apakah saya memaklumi? Mungkin akan butuh waktu. Saya tetap mengagumi dua sosok tersebut dengan semua keterampilan dan semua yang mereka miliki. Tapi apa yang dilakukan kemarin menghilangkan respek saya. Apa itu? Bullying. Di mana itu? Saat menyebutkan skor atas kinerja Kementerian Pertahanan dan Keamanan saat dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto. Dilakukan di forum umum, walaupun ini tingkat nasional, saya yakin ini bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat dunia. Dan meskipun itu mungkin saja tidak melanggar hukum, kalau etika ya mungkin nanti akan berdebat tentang hal itu. Tapi Mas Ganjar yang memancing Mas Anies untuk menyebutkan nilai, saya pikir itu sudah kurang pas untuk saya lihat. Dan rasanya aneh saat beliau seperti itu. Lalu Mas Anies menyambut dengan menyebutkan angka yang kalau menurut saya itu angka bullying. Saya yakin bukan itu yang ada di benak Mas Anies. Itu hanyalah sebuah posturing. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo. Sebenarnya di antara tiga tokoh ini, kalau saya harus merating yang paling saya idolakan sampai yang kurang, Pak Prabowo sebenarnya ada di tingkat yang paling bawah. Saya mengagumi Mas Anies. Kedua, saya mengagumi Mas Ganjar. Baru saya mengagumi Pak Prabowo. Tapi malam itu semuanya berubah. Mungkin saya masih mengagumi Mas Anies dan Mas Ganjar dengan kemampuan, kinerja, dan juga kapasitas mereka sebagai seorang mantan kepala daerah, seorang politikus, tapi agak kurang rasanya sebagai seorang negarawan. Mungkin ada yang mengatakan bahwa hal tersebut sesuatu yang terpaksa dilakukan. Ya, saya katakan terpaksa tidak terpaksa, menjaga integritas kita dan tidak melakukan sesuatu yang bisa diasosiasikan sebagai sebuah perundungan atau bullying. Itu sebenarnya adalah sebuah pilihan. Dan apakah Pak Prabowo melakukan? Tidak. Pak Prabowo tidak melakukan bullying sama sekali. Di debat tersebut dan debat sebelumnya, tidak ada satu tindakan atau kalimat sekalipun yang tidak dilakukan jika tidak dipancing oleh lawan bicaranya. Bahkan meskipun dipancing, beliau tidak melakukan sebuah perundungan balik. Dan saya tahu kedua capres ini memang harus menyerang saat itu. Karena menyerang, kita tahu adalah bentuk pertahanan yang terbaik. Attacking sometimes is the best defense. Karena mereka jelas pasti akan kalah jika harus berdebat tentang fokus yang dilakukan hari itu, yaitu tentang pertahanan dan keamanan. Pernyataan Sekjen PDIP Pak Hasto bahwa PDIP sudah menjalin komunikasi dengan paslon nomor 1 tentu akan banyak menyakiti kader-kader PDIP yang selama ini berpegang teguh pada nasionalisme. Kita tahu bahwa paslon nomor 1 di sana ada PKS, di mana PKS itu banyak dihuni oleh orang-orang yang mengusung khilafah, ya kan? Jadi mulai saat ini PDIP itu perlu dipertanyakan nasionalismenya, kemudian ideologinya. Jadi sangat kelihatan bahwa sekarang itu PDIP hanya menginginkan kekuasaan.
PDIP hanya haus akan kekuasaan. Dan saya yakin setelah Bang Ara akan banyak lagi kader-kader PDIP yang akan hengkang dari tubuh PDIP. Sekelas Bang Ara yang notabene putra sang deklarator PDIP aja sudah pergi, apalagi kader-kader yang lain yang masih menjunjung tinggi nasionalisme, kader-kader yang masih memegang teguh apa yang dititipkan oleh Soekarno. Jadi sangat disayangkan kalau menurut saya, dan saya yakin PDIP akan hancur di pemilu 2024 ini. Baik sahabat sekalian, demikian saja beberapa hal terkait dengan video yang saya coba reaksi pada kesempatan kali ini, yaitu terkait dengan hengkangnya Bang Marwarar Sirait yang terpaksa harus keluar dari PD Perjuangan dan memilih untuk mengikuti jejak dari Presiden Jokowi. Dan dari berbagai tokoh tadi sudah memberikan pernyataan atau statement terkait hal tersebut, mulai dari kubu PD Perjuangan maupun dari para tokoh politik lainnya. Dan hal tersebut mereka tanggapi terkait dengan Marwarar Sirait yang adalah salah seorang putra dari deklarator PD Perjuangan, itu pun harus memutuskan untuk hengkang dari PD Perjuangan. Ada apa di balik itu semua? Hal itu pun sudah terungkap dari video-video yang direaksi pada kesempatan kali ini. Jadi kita tidak lagi menduga-duga apa alasannya. Ternyata alasannya sudah diungkapkan oleh Bang Ara pada video dan juga ditanggapi oleh beberapa pihak seperti yang kita saksikan dalam video ini. Baik, sebelum kita akhiri video ini, kepada para sahabat sekalian yang mungkin ingin berkomentar, silakan tulis komentar sebanyak-banyaknya, dan juga kepada para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan terhadap channel ini, mohon memberikan dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan juga bunyikan tanda loncengnya, sehingga setiap video baru yang kami upload, saudara sekalian bisa mendapatkan notifikasinya untuk terus mengikuti video-video dari kami. Sekian dan terima kasih.